Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses lahirnya kepercayaan. Suatu kepercayaan lahir tentunya tidak atas kemauan satu pihak, tetapi atas proses kemauan kedua belah pihak untuk berhubungan dan saling percaya, mempercayai dalam kerjasama yang mereka harapkan. Trust begins with relationship in which a mutual trust has become established and where the parties have achieved an equilibrium. Oleh karena itu, untuk melahirkan rasa kepercayaan, advokat dalam menjalankan praktek profesinya harus bersikap profesional agar rasa saling percaya mempercayai dapat terbentuk dan akhirnya mencapai keseimbangan dalam sebuah hubungan. Kepercayaan antara klien dan advokat tentunya tidak dimulai melalui hubungan yang emosional. Ada 3 sikap yang perlu diperhatikan. Pertama, deterrence-based trust atau calculus-based trust, yaitu rasa kepercayaan lahir berdasarkan sikap konsistensi. Apa yang mereka ucapkan akan mereka lakukan karena mengetahui adanya risiko apabila tidak dilakukan. Sikap yang tidak serta-merta dapat berubah seketika tanpa adanya alasan-alasan yang kuat mendasari sebuah perubahan. Jika sikap konsistensi ini tidak dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik, akan berakibat terjadinya penolakan kerjasama dan ancaman pemutusan sebuah hubungan. Kepercayaan dalam tahap ini memang sangat rapuh sehingga mudah hilang secara cepat kembali ke titik nol. Kedua, knowledge based trust, yaitu kepercayaan berdasarkan sikap yang dapat diperkirakan, terukur, mempunyai standar dan kualifikasi yang jelas terhadap suatu arah kemana kemungkinan suatu keputusan, kebijakan, dan tindakan dilakukan. Sikap seperti ini selalu didukung oleh informasi yang memadai, komunikasi yang lancar, berkesinambungan dan teratur, serta saling kenal mengenal atau courtship. Ini dapat terjadi apabila seorang telah mempunyai kemampuan dan kecakapan yang cukup untuk memahami dan mengerti terhadap potensi resiko yang dapat mengancam sebuah hubungan mereka. Sehingga kepercayaan dalam tingkat ini adalah kepercayaan yang dapat dibilang rendah risiko dan tidak mudah mengalami penurunan kualitas kepercayaan. Ketiga, identification based trust, yaitu kepercayaan yang didasarkan atas suatu empati yang cukup untuk mengenal harapan dan keinginan pihak lain. Kemampuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan risiko dan ancaman terhadap sebuah hubungan, sehingga segala sesuatu yang berpotensi terjadinya perkara dapat dihindari. Kepercayaan pada tingkat ketiga ini selalu eksis bertahan karena para pihak secara efektif akan memahami dan saling menghargai kepentingan pihak lain. Saling memahami dan menghargai dikembangkan ke titik di mana satu pihak dapat bertindak untuk kepentingan pihak yang lainnya, sehingga dapat dikatakan kepercayaan pada tingkat ini adalah kepercayaan yang mencapai puncaknya. Oleh karena itu, berdasarkan sikap ketiga inilah bentuk kepercayaan yang perlu dibangun oleh advokat terhadap kliennya haruslah dilakukan secara konsisten dan dengan penuh kesadaran moral. Satya Widharama di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.